Shalom Bapak Ibu, sukacita semua, amin. Ya, kita fokus kepada Tuhan Yesus di dalam ibadah ini. Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, pagi ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami rindu memuliakan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, biar ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sungguh memuliakan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ibadah Raya Minggu 21 Mei 2020. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dan dalam doa dengan penuh kepercayaan, percayalah kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakkanlah kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan raja kami, salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita memuliakan Tuhan Yesus sebab Dia yang maha besar. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia yang dahsyat, Raja Desa Raja. Biar kita lebih sungguh lagi, kita lebih semangat lagi, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian ini. Biar kita mengaku meninggikan Tuhan kita, Raja dan segala Raja. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, jadi dahsyat dari segala alam. Sebab Yesus maha besar. Sebab Yesus maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, jadi dahsyat dari segala alam. Sebab Yesus. Sebab Yesus maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa Dan kebesarannya. dan kebesarannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, jadi dahsyat dari segala alam. Yesus maha besar. Sebab Yesus dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan
sangat dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dari dahsyat dari segala alam. Sebab Yesus Maha Besar dan sangat terpuji, dan sangat dahsyat menghancurkan
Biar pujian kami menyenangkan hati. Dan kami mau bersyukur Tuhan, bahwa kami masuk terus lebih lagi di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Sebab Tuhan Yesus besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami memuliakan
Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup pulihkan dalam setiap badan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Biar nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Nama-Mu terus disanjung di tempat ini. Nama-Mu dimuliakan selama-lamanya di tempat ini dan dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, biar persembahan pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya kami juga akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, biar kami semua yang ada di sini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu ajaib, firman-Mu dahsyat, firman-Mu yang selalu menghidupkan kami, firman-Mu yang selalu menguatkan kami, firman-Mu selalu menegur kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus dimiliki oleh Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat, yang selalu memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Kau baik bahwasanya untuk selama-lama kasih setia Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan membaca firman-Mu di Matius 28. Terima kasih Bapak, berkati-Mu hamba-hamba-Mu yang membaca firman-Mu pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Bacaan diambil dari Matius 28. Beginilah firman Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bersama-sama, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tuhan Yesus tidak ada di sini, sebab Tuhan Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Tuhan Yesus berbaring." Bersama-sama, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Tuhan Yesus dan meluk kaki Tuhan Yesus serta menyembah Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bersama-sama ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam dan mencuri Tuhan Yesus ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia supaya kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Sama-sama mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menghormati firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Bapa di dalam sorga, bersyukur serta berterima kasih pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada dalam kondisi yang begitu baik, kondisi sehat, dan kami boleh memilih satu pilihan yang benar, pilihan yang tepat untuk meninggalkan rumah kami menuju ke rumah Tuhan. Dan di awal ibadah kami sungguh sudah boleh merasakan ada berkat yang telah begitu disiapkan oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami berharap Tuhan, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan di awal ibadah ini sudah sangat memberkati kami. Dan kami berharap pula Tuhan, apa yang kami persembahkan di awal ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami sungguh menyadari betapa baik dan sangat baiknya Tuhan. Sehingga dengan apakah kami membalas seluruh kebaikan-Mu hari lepas hari sehingga kami boleh tiba di hari Minggu ini. Selain kami memuji, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, sebentar hamba-Mu akan menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan butir-butir kebenaran di tempat ini. Sungguh hamba dengan kerendahan hati sangat menyadari apalah layaknya hamba-Mu ini sehingga hamba Engkau utus di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan itu, sehingga seluruh tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Curahkanlah darah-Mu di tempat ini untuk menyucikan dan mengkuduskan tempat ini, untuk menyucikan dan mengkuduskan umat Tuhan di tempat ini.
Dan secara khusus hamba menyerahkan hambamu ke dalam tangan Tuhan, dan hamba sungguh berharap Tuhan ada urapan yang kuat, ada urapan yang dahsyat, yang dengan begitu nyata Engkau curahkan atas hambamu ini Tuhan. Hamba terima urapanmu, hamba terima kuasamu, dan hamba siap Tuhan untuk berbicara kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu dalam beberapa menit ke depan, supaya hamba boleh benar-benar menjadi saluran berkat, dan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini sungguh boleh merasakan ada berkat yang diterima. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita, dan mereka pulang dengan kekuatan Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari yang menyenangkan sampai malam hari nanti. Dan kami mau Tuhan, jam-jam ini merupakan jam-jam yang istimewa. Oleh karena kami tahu Tuhan ada di sini, dan Tuhan sangat siap memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari Kamis tanggal 18 Mei itu tanggalan merah. Ya. Saya sesungguhnya belum ada jadwal 1 minggu sebelumnya. Ya, 2 hari menjelang tanggal 18 Mei, tanggal 16, saya dikontak sama yang membuat jadwal di GPI Rem untuk cabang Raden Saleh. Pak, Bapak bisa ya melayani di tempat kami di Raden Saleh jam 9 pagi. Jadi puji Tuhan. Saya senang sekali karena itu tanggalan merah. Saya memang dalam hati saya yang minta sama Tuhan, Tuhan kalau tanggalan merah begini janganlah saya nggak ada pelayanan. Saya juga mau membagikan berkat ya, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2 hari Tuhan kasih. Jadi saya melayani jam 9 pagi di Raden Saleh, di GPI Rem, cabang Raden Saleh. Setelah itu sebenarnya saya punya rencana untuk segera langsung ya ke Purwokerto. Karena mama saya sakit, ya sakit tua. Konon kata dokter, kata orang awam pada umumnya, kalau orang sudah tua, tidak ada nafsu makan yang hilang sama sekali, itu tanda-tanda sudah mendekati ajal. Ya sudahlah, kita anak-anak berusaha untuk bagaimana asupan makanan bisa masuk ke tubuh mama saya. Ya akhirnya terakhir posisinya di sonde. Ya jadi makanan lewat itu. Walaupun anak-anak bertengkar terlebih dahulu, pro kontra, setuju tidak setuju gitu loh. Karena itu menyangkut penderitaan. Mama kan sudah tua, sudah 88 tahun. Ya pokoknya singkat cerita dokter mengatakan sudah tidak ada pilihan selain di sonde. Ya jadi makanan lewat hidung. Ya kemarin saya hari Jumat ke sana, hari Sabtu pagi saya pulang. Ya Sabtu pagi, Sabtu sore sampai, masih capek. Ya hari ini saya ada pelayanan 2 kali. 1 di tempat ini, dan saya bersyukur, saya puji Tuhan. Ya. Pak Darius mengingatkan saya, Pak ini jadwal Bapak. Ya di minggu ketiga, ya, saya sudah 2 kali absen. Ya, oleh karena satu dan lain hal. Ya, sehingga saya ambil, tapi saya kasih tahu terlebih dahulu sama Pak Darius. Mungkin saya akan segera ya, begitu selesai ibadah, saya harus kejar. Karena ibadah yang kedua itu apartemen Robinson. Ya gembala sidangnya Bapak Profesor Dr. Konrad Supik. Orang kaya, orang yang populer di Indonesia. Ya, kalau sidang sinode beliau dikasih posisi tempat parkiran yang khusus. Karena gerejanya besar, gerejanya ada di mana-mana. Ya. Kemudian mereka katakan ya para tua di sana, Pak jangan terlambat. Bapak khotbah di tempat kita di apartemen Robinson jam 1 siang. Karena ini streaming ya, tapi bukan streaming yang biasa. Ada streaming yang bukan streaming biasa. Saya bilang streaming apa? Langsung kita mau masukkan ke televisi. Ya televisinya kita.
Jadi gereja itu ada TV-nya. Jadi langsung masuk ke sana direkam sekalian Pak. Jadi jangan terlambat. Bapak Ibu dan Saudara, saya sangat bersyukur oleh karena hari-hari ini memang Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan untuk saya boleh melayani. Ya konon satu lagu mengatakan, ya, selagi kita mampu, selagi kita ada kesempatan, ambillah bagian kita yang maksimal. Sebagai jemaat juga maksimal. Karena satu waktu ketika kesempatan itu tidak ada, kekuatan kita juga sudah tidak ada, ya yang tersisa adalah kita sudah jadi berkat. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini Alkitab ya. Alkitab ini ada di tangan saudara. Ada di tangan Ibu. Gak ada ya. Kita sering kali mengatakan Alkitab ini kabar baik. Ya. Tapi kabar baik ini menjadi useless, tidak berguna. Saya ulangi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sering kali berbangga diri mengatakan it is good news, kabar baik. Kalau bad news ya kita tidak berbangga di sana. Tapi ini kabar baik. Tapi kalau saudara hanya mengetahui dan mempelajari tentang kabar baik yang ada di dalam sini, kekristenanmu menjadi useless. Tidak ada guna. Karena sesungguhnya Alkitab ini bukan sekedar memberitahukan kepada saudara bahwasanya kalau saudara baca Alkitab ini, saudara akan menemukan satu-satunya juru selamat. Banyak Tuhan, satu juru selamat hanya ada di dalam Alkitab kita. Tapi kalau ini hanya just knowledge, hanya sebagai pengetahuan, tidak ada guna. Habibie tahu banyak tentang Alkitab, tapi dia tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang dia tahu. Jadi hari ini saya mau katakan Alkitab kita bukan sekedar kabar baik. Tetapi Alkitab ini harus membawa saudara dan saya secara pribadi, lepas pribadi, berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Dan setelah berjumpa dengan Tuhan, saudara harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kabar baik ini menjadi sungguh sangat berguna dan bermanfaat. Saya pikir orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang sudah tahu bahwa ada kabar baik. Just only one, the Savior. Hanya satu juru selamat dan saudara sudah ada di situ. Tapi saudara nggak selamat. Aduh, itu orang yang paling malang, orang yang paling sial. Kalau dalam konteks agama mereka bilang, mereka memang hanya punya God, punya Tuhan. Tapi God is not automatically as Savior. Tuhan itu tidak otomatis menjadi penyelamat. Oleh karenanya Tuhan lakukan satu langkah yang sangat spesial. Dia berikan anaknya untuk mati. Bukan untuk sekedar menderita. Untuk mati bagi saudara. Saudara yang harusnya menanggung dosa-dosa, hukuman dosa saudara, semuanya ditimpakan kepada the Savior, sang penyelamat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi Kristen? Saudara harus make sure your position. Saudara harus memastikan posisimu hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Di mana Tuhan itu?
Lalu kita berkata dengan seolah-olah ini yang paling benar. Tuhan itu ada di hati kita, Pak. Tuhan itu ada di hati kita. Tapi ada bagian Alkitab yang mengingatkan Tuhan itu ada di dalam sekelompok orang-orang yang hina dan menderita. Mereka yang lapar di sekitar kita. Mereka yang telanjang di sekitar kita. Mereka yang sedang dipenjara. Mereka butuh kekristenan. Seringkali kekristenan berkembang menjadi sangat eksklusif dan mengoversimplifikasi. Cukup percaya Yesus saja, Pak. Kita pasti selamat. Itu namanya hypergrace. Kasih karunia yang berlebihan. You hanya melihat satu sisi, sedangkan sisi-sisi yang lain saudara tidak lihat. Bagaimana saudara bisa berkenan kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan pada waktu aku lapar, your position. You ada di mana? Pada waktu aku telanjang, you ada di mana? Saya di gereja, Pak. Saya ada di barter, Pak. Saya gembala. Saya istri gembala. Saya jemaat yang rajin, yang selalu duduk di bangku baris kedua. Karena saya perhatikan di beberapa gereja jemaat menyukai bangku tertentu. Kalau masih kosong, ya dia akan duduk di tempat yang sama. Dia akan duduk di tempat yang sama. Kalau Pak Darus ambil kursi itu bisa-bisa dia nggak ambil. Untung Pak Darus nggak pernah ambil satu kursi pun di tempat ini. Karena ini kursi itu. Nah, kalau ini kursinya Pak Haji, itu kursinya istrinya Pak. Kan Tuhan minta pertanggungjawaban, just not theory, just not knowledge, you know. Bukan hanya aku tahu Pak Pendeta, yang namanya Yesus itu wah sudah berdarah-darah dari Getsemani, Via Dolorosa sampai Golgota. Aku tahu. Orang aku Kristen sejak lahir. Tapi apa yang kamu tahu itu menjadi useless ketika you hanya sekedar menjadi orang Kristen yang bergerak dari rumah gereja, dari rumah. Harus menjadi cahaya katanya. Bagaimana bisa bercahaya di sekitarmu ketika engkau hanya membawa Alkitab dan menunjukkan identitasmu dengan salibmu dan menunjukkan kegantenganmu dengan dasimu, ya dengan jasmu. Oh, orang tahu dia sedang menuju ke gereja. Tapi posisi Tuhan tidak di situ. Tapi posisi Tuhan bersama-sama dengan orang yang hina dan menderita. Ketika saudara kerjakan bagian itu namanya kasih. Ini jemaat gak suka. Ini jemaat gak suka. Jemaat hanya suka knowledge. Oh Pak, kasih itu kan murah hati. Tapi kita gak suka. Oh kasih Tuhan kan mau bayar harga. Yang menjelaskan tentang kasih. Tapi Tuhan katakan take action. Kalau memang kamu berjumpa dengan Tuhan, kamu pasti akan ke sana. Ke orang-orang yang hina, karena Tuhan ada di sana. Ya, karena penghakiman itu berkata, pada waktu aku lapar, kau tidak memberikan aku. Tapi aku rajin ke gereja, Pak Pendeta. Tuhan, aku rajin ke gereja. Aku suka memberikan apa sebagian yang aku miliki kepada gereja. Tapi Tuhan bisa ngomong, aku enggak kenal. Kok bisa enggak kenal sih? Orang kita enggak ke masjid, kita enggak ke wihara. Identitas kita bisa enggak dikenal Tuhan karena apa? Karena there is no favor. Tidak ada perkenanan Allah. Kalau you hanya ke gereja,
Kalau you jadi jemaat dan kemudian oleh karena satu dan lain hal you jadi pada tua satu waktu. Oleh karena satu dan lain hal situasinya begitu kondusif kamu jadi pendeta. Ya maaf kata di agama yang lain pun terjadi begitu. Jemaat bisa jadi ustaz. Lalu apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak bergantung kepada the Savior, hanya berdoa? Dan orang dunia juga kerjakan itu. Apa kebanggaanmu? Kalau kamu hanya ke gereja, apa kebanggaanmu kalau kamu hanya jadi pendeta? Makanya saya agak berhati-hati jemaat Tuhan di tempat ini. Hari-hari ini saya akan ajarkan kepada jemaat di mana saya diberikan kesempatan. Kekristenan bukan hanya ke gereja, tetapi kekristenan is practice, is not theory. Saya sering kali ketemu sama jemaat, pura-pura nih jemaat, pura-pura nanya, Pak, sebetulnya Pak Pendeta, Bapak pendeta ya, gimana sih orang kalau sudah mati, itu di mana? Saya kejebak. Saya baru menjelaskan sedikit, dipotong sama dia jelasin banyak. Jemaat kadang-kadang nggak mau diajar. Malah dia merasa gak punya sedikit pengetahuan, dia pengennya ngajar. Nah kalau cuma ngajar Bapak Ibu, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Karena aku tidak ada di gereja tanda kutip. Aku mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang gila, orang-orang yang ini kita nggak suka. Dan ini tidak populer. Ini menjadi beban pikiran. Loh berarti kita tidak cukup dengan hanya iman dong Pak. Karena kita harus berbuat baik model begitu. Fakta di dalam kebenaran memang dikatakan bahwa ini bukan syarat. Ini bukan syarat untuk engkau diselamatkan. Tapi ini adalah dampak daripada engkau mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti kamu akan mengasihi ciptaan Tuhan. Pasti. Seringkali kita berdalih mengoversimplifikasi tentang kasih karunia. Kan kita diselamatkan bukan oleh karena kita berbuat baik. Itu kan namanya amal Pak. Iya sama-sama namanya amal. Tapi motivasinya beda jauh. Kalau agama melakukan amal itu sebagai syarat untuk keselamatan. Dan amal dan ibadah yang dikumpulkan oleh orang yang beragama. It is not enough. Gak cukup untuk mencapai surga. Itu bukan syarat keselamatan, tetapi itu adalah indikator pasti bahwa engkau mengasihi Tuhan sehingga engkau mengasihi ciptaanmu. Ada saudara sakit, saudara harus segera kalau bisa nomor satu saudara datang tunjukkan yang kurang bisa. Begitu saudara datang, kalau bisa siapkanlah satu firman Tuhan, sekalipun saudara bukan pendeta, firman Tuhan yang menguatkan orang sakit. Dan setelah kalau engkau mau pergi, berdoalah. Apakah kita mau punya motivasi dengan begitu? Oh supaya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai bagian dari modal kita untuk ke surga? No. Sudah sempurna the Savior mati di Golgota. Sudah lebih daripada. Tapi kalau saudara menjadi Kristen, saudara harus memberikan dampak. Kalau saudara nggak memberikan dampak, dikatakan saudara nggak berbuah. Nah kalau nggak berbuah bahayanya apa? Coba ya saya nggak lupa. Coba Matius pasal 3 ayat 10. Moga-moga benar ini ayat. Karena saya tidak siapkan ayat. Matius pasal 3 ayat 10. Kalau saudara tidak berbuah, hanya sekedar ke gereja, lalu apa susahnya jadi Kristen? The Savior tidak lakukan itu. The Savior, aku mengasihimu dan dia mati. Dan saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak mengerjakan apa-apa. Kapak sudah tersedia. Bagi siapa? Bagi
orang Kristen yang hanya senang retorika, hanya senang melakukan satu ritual-ritual keagamaan. Kapak sudah tersedia. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan dibuang. Ini satu kepastian. Nah kalau sudah pasti dibuang, kenapa kita santai-santai saja dalam menjalani kekristenan? Itu roh penyesat. Roh penyesat ngomong, you kan Kristen cukup. You lakukan sesuatu yang agamawi saja. You pagi-pagi, ya, jangan sampai telat ke gereja, lalu ke gereja. Simak baik-baik ujian. Simak baik-baik itu firman Tuhan. Is enough. Iblis ngomong begitu, itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena kekristenan itu tidak mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh karena kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, tapi seluruhnya 100%, 1000% berlebihan itu ada di kayu salib. Kita pasti selamat. Tapi indikator keselamatan adalah pohon itu gambaran dari hubungan. Ya kita ini ranting katanya. Tuhan itu pohonnya. Ya, kalau kita nempel pada rantingnya, kita pasti. Itu ada kata pasti. Pasti berbuah. Kalau kita nggak nempel pada pohonnya, kita pasti tidak berbuah. Dan terhadap yang tidak berbuah, ada kalimat pasti. Kamu dilempar di dalam api. Penghakiman itu tidak dimulai dari agama. Penghakiman itu tidak dimulai dari pasal. Penghakiman tidak mulai dari mall. Penghakiman dimulai di satu tempat yang namanya rumah Tuhan. Saya khotbah begini, saya dihakimi. Saudara mendengarkan khotbah saya, saudara juga mendapatkan konsentrasi Tuhan Yesus hari ini ke gereja, ke anak-anak. Konsentrasi saudara tidak kepada anak-anak tetangga saudara, tapi konsentrasi saudara kepada anak-anak saudara. Ngapain ngurusin anak-anak tetangga? Konsentrasi Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Saudara sabar sedikit karena ini yang saya mau sampaikan. Gak panjang, cuma mungkin sedikit melebihi waktu, tapi saya mau sampaikan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba. Itu bukan nanti 10 tahun lagi. Sekarang ini telah tiba. Penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Apakah kamu ini orang Kristen bibir ataukah orang Kristen hati? Kalau orang Kristen bibir gampang banget. Haleluya. Puji Tuhan. Dari mana bro kabarmu? God bless you. GBU. Itu gak susah kalau cuma begitu. Tapi Tuhan katakan itu akan dihakimi. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Lebih menyeramkan. Mereka nggak usah dihakimi karena pasti tidak diselamatkan. Kita yang diselamatkan dihakimi menurut kasih karunia. Tidak mungkin orang yang hidup di bawah kasih karunia tapi dia hidupnya bejat. Gak mungkin. Tidak mungkin orang yang hidup di bawah kasih karunia tapi dia enggan ke gereja. Tidak mungkin. Kalau saudara enggan ke gereja, saudara hidupnya bejat, saudara hidupnya berdosa, itu hanya perasaan. Karena saya sudah menerima kasih karunia.
Tapi kasih karunia adalah bentuk kekudusan Allah yang membawa kita orang berdosa ke tempat yang maha kudus. Jadi tidak mungkin orang yang hidup di bawah kasih karunia tapi hidup di dalam dosa. Tidak mungkin orang yang hidup di bawah kasih karunia tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Saudara binasa. Pasti. Tunjukkan kepada saya, ini ada pada yang senior. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja. Ada nggak jaminan orang Kristen masuk surga? Ada. Yang ada jaminannya orang beriman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Nah, saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Tapi nanti ada penjelasan. Kalau bicara tentang buah, itu bicara tentang pertobatan. Bukan bicara tentang lagu. Ada lagu. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Loh, kalau cuma sekedar menyatakan itu di TikTok, mengikut Yesus, tetap bisa binasa, Bapak Ibu. Saudara sudah mengambil satu mengikuti Yesus, itu artinya apa? Ya saudara benar-benar ikut dia, tidak akan bejat, tidak akan amoral. Tidak mungkin saudara membiarkan dirimu, kakimu melangkah ke tempat-tempat yang menjauhi Tuhan. Tidak mungkin. Artinya engkau sedang merasa saja hidup di bawah kasih karunia. Tapi ternyata faktanya, realitanya, engkau ada di luar kasih karunia, tapi engkau ke gereja. Makanya dibilang itu penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Karena apa? Tuhan juga lihat mana Kristen yang benar, mana Kristen yang palsu. Tapi di sini kebanyakan 100% Kristen yang Kristen yang asli. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi kita. Kalau yang palsu-palsu di luar sana, sini mah asli semua. Jadi ada dua hal yang penting Bapak Ibu. Yang bukan cuma sekedar tahu bahwa ini kabar baik. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan atas dasar kasih karunia tadi. Yaitu iman. Nah sekarang saya mau nanya. Ada iman. Ada itu kapak yang ditaruh di akar pohon. Yang siap-siap untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Itu buah pertobatan. Ada iman dituntut pertobatan. Nah, pertanyaan saya, mana lebih dulu, iman atau pertobatan? Mana yang lebih dulu, iman atau pertobatan? Secara umum rata-rata orang Kristen mengatakan iman. Secara Alkitab pertobatan. Karena saya mau katakan begini. Tidak ada pertobatan tanpa percaya Yesus. Tidak ada pertobatan tanpa percaya Yesus. Karena pertobatan berbalik kepada Yesus, bukan berbalik kepada agama. Dan tidak ada iman tanpa pertobatan dan menjauhi dosa. Jadi nggak ada iman yang tetap kita jatuh dalam dosa. D.L. Moody itu evangelis pendeta besar dari Amerika. Saudara searching di Google, nanti saudara dapat gambaran tentang orang.
Orangnya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hidup di tahun 1837, meninggal di tahun 1899. Beliau mengatakan, kalau Pak Yohanes yang mengatakan saudara boleh berdiskusi dengan banyak orang lagi. Karena saudara mungkin bisa pro, bisa kontra. Tapi orang sehebat ini Bapak, dia mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menemukan juru selamat orang Nazaret itu tanpa didahului dengan kesadaran akan dosa-dosa. Kamu bisa jadi Kristen, tapi kamu tidak akan pernah menemukan secara pribadi orang Nazaret itu, juru selamat. Kalau engkau tidak memulai dari kesadaran akan dosa-dosa. Alkitab juga ngomong ini, bertobatlah, Yohanes Pembaptis. Di awal pelayanannya dia bicara tentang pertobatan. D.L. Moody mengatakan you tidak akan pernah ketemu orang Nazaret kalau you tidak pernah punya kesadaran yang benar dan penuh akan dosa-dosa. Orang yang sadar dosa dia gampang nangis. Orang yang sadar dosa dia sensitif banget terhadap kekejian bagi Allah. Dosa membawa dua aspek di hati kita. Kalau kita sadar dosa. Yang pertama, dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Pernah saudara ada nya dogi, kamu ambil? Wah, enak tuh. Itu menjijikkan. Dan saudara tidak mau bermain-main di sana. Yang kedua, kalau saudara sadar dosa, saudara akan punya perasaan begini. Kalau saudara berdosa ya, saudara sedang menghina kekudusan Allah. Saudara sedang menghina kekudusan Allah. Tapi saudara tetap Kristen. Saudara tetap Kristen. Lalu saudara berharap kasih karunia, kemurahan. Saudara hilang saudara. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, pertobatan itu harus mengandung 3 unsur. Kalau saudara tidak punya 3 ini, saudara sesungguhnya harus mengevaluasi kembali pertobatan. Pertama adalah conviction. Conviction itu sadar. Di akhlak. Tapi bukan di mulut. Memang betul-betul kita sadar bahwa I need God. Saya butuh Tuhan. Ada seorang yang nggak punya uang, betul-betul uang, nggak punya uang hari itu minus. Dia kejar saya. Nah, saya lah ngomong sama istri saya, kebalik ya, yang mau ngutang dia, gua yang ketakutan. Pak, udah transfer belum Pak? Nanti gua lagi sibuk, nanti siang-siang. Belum siap, udah ngomong lagi. Udah transfer belum Pak? Tahu artinya? Kenapa dia kejar-kejar saya? He need me. Dia butuh saya. Kalau saudara butuh Tuhan, saudara akan kejar-kejar dia. Karena dia adalah solution. Jalan keluar. Orang ini merasa sudah ada komunikasi dengan saya dan sudah menemukan ini jalan keluar. Pak Sugiono bilang nanti mau bantu. Jalan keluar. Dia puja kejar-kejar saya. Tidak ada yang salah di sana. Dalam spirit dia butuh saya. Kalau saudara butuh Tuhan, saudara kejar Tuhan. Because he is solution, dia jalan keluar saya. Nah, kesadaran ini yang membuat saudara masuk ke dalam pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan. Mengejar Tuhan dan menjauhi yang dulu kita suka di sana. Namanya dosa. Kalau saudara nggak punya kesadaran untuk mengejar Tuhan, maaf Bapak Ibu. Maaf ini bukan untuk saudara ke saya, tapi saya juga merupakan bagian. Jangan-jangan kita nggak bertobat.
sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita nggak bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita hanya menyenanginya, sifatnya menyenangkan kita kerja. Jadi harus ada unsur conviction, kesadaran bahwa we are not God's everything. Kalau tidak ada kesadaran itu saudara belum. Kesadaran ini membuat saudara mengerjakan satu langkah yang sering kali orang mengatakan ini pertobatan. Yang kedua adalah conversion, berbalik. Karena saudara sadar God is everything, so you berbalik kepada Dia. Yang di sana nothing. Yang dulu saya hidup di sana, saya tahu itu nothing. Yang di sana itu everything. Sehingga saudara ke sana berbalik. Waktu saudara berbalik, bisa nggak saudara tetap mengerjakan dosa? Bisa. Itu pertobatan. Langkahmu tidak akan ke sana lagi karena langkahmu itu diambil atas kesadaran bahwa yang di sana itulah sumbernya. Yang di sana dulu yang gua anggap mulia, ternyata dalam kesadaranku di kemudian hari itu jas sampah. Berbalik kepada Tuhan. Kalau saudara berbalik kepada Tuhan, tidak mungkin saudara tidak berdoa. Karena saudara diibaratkan pohon berhubungan dengan Tuhan, ranting-ranting itu tidak menghasilkan buah. Tapi ranting-ranting itu sarana untuk mengambil sesuatu dari pohon dan ranting-ranting ini berbuah karena engkau ada di dalam pohon. Itu pertobatan. Kalau tidak ada unsur ini, saudara tetap bisa jadi pendeta. Kenapa harus bertobat benar-benar bisa jadi pendeta? Tidak usah bertobat. Pendeta juga banyak yang tidak bertobat benar-benar. Tapi bisa saja jadi pendeta. Tapi urusannya masing-masing punya urusan penghakiman dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan setelah saudara berjalan ke sana, yang saudara perlukan adalah iman. Yang saudara perlukan iman. Amin. Yang saudara perlukan iman. Apa itu iman? Iman yang pertama iman knowledge. Kalau saudara beriman, saudara akan suka pengetahuan tentang firman. Jadi iman itu adalah hasratmu untuk mengeksplorasi tentang apa yang ada di dalam hati. Itu iman. Kalau kamu sendiri nggak suka, kalau kamu sendiri nggak mau, satu. Yang kedua, iman itu punya feel, punya rasa. Saudara yang bisa merasakan, ini ada api loh. Kalau saya pegang, saya tahu, api punya rasa. Tapi saya pernah pegang api nggak ada rasa. Ternyata itu hanya lampu yang sinarnya itu seperti api. Saya pegang, oh dia bukan api. Iman juga. Kalau tidak ada rasa itu, saudara tidak beriman. Mulutmu bisa mengatakan saya orang beriman. Apa rasa daripada iman itu? Rasanya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, saudara percaya sama saya. Iblis nggak suka sama Tuhan. Iblis benci sama Tuhan. Makanya imannya tidak diberi. Iman saudara akan membawa saudara ke arah kasih. Saudara akan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, iman itu bukan percaya, tapi mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, decision, keputusan. Saudara memutuskan, hidup bagiku bukan aku lagi, tapi hidup bagi Kristus. Tapi bukan cuma mengutip kata-kata Paulus, tapi betul-betul itu masuk ke dalam satu penghayatan, hidup bagiku bukan aku lagi, tapi Kristus. Satu keputusan ikut Tuhan.
Dan saya percaya kekristenan akan membawa favor perkenanan Allah, favor of God. You berkenan ya. Imanmu betul-betul terlihat oleh imanmu punya knowledge. Kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Tentang knowledge of God. Yang kedua punya feel, imanmu punya feel. Allah tahu seberapa besar kau mengasihi. Sekalipun kau kadang-kadang ongah, sombong, selidiki aku Tuhan. Seberapa besar aku mengasihi Tuhan selalu nggak mengasihi aku. Itu feel. Yang ketiga satu keputusan untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya kapak itu jauh daripada kita. Kapak itu disediakan bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang Kristen yang imannya tanda kutip masih tanda, yang pertobatannya tanda kutip masih tanda. Nah, saya akan tutup dengan 2 ayat. Ayat ini bisa menjadi pegangan kita untuk melangkah mulai hari ini sampai ke depan, sampai Tuhan panggil saudara. Untuk yang kedua kali, saudara harus melangkah dengan yang pertama, saudara harus melangkah dengan yang kedua. Saudara meninggal, saudara akan menjadi favor of God. Saudara adalah objek yang berkenan kepada Allah. Yang pertama Roma pasal 4 ayat 12. Roma pasal 4 ayat 12. Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan, ini cerita tentang Abraham. Kata kuncinya Bapak Ibu, nanti kita baca. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga, jadi bukan hanya sekedar memutuskan menjadi Kristen, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Sampai mati saudara ikutin warisan ini. Menjadi Kristen adalah mengikuti jejak iman Abraham. Bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Dulu dia bertobat dan beriman dan dia disebut bapak orang beriman. Itu iman. Ada rasa, ada feelnya. Lebih daripada mengasihi. Dia punya pengetahuan tentang Tuhan yang lengkap. Dia mengambil keputusan hidup bagiku adalah Kristus. Ini yang diwariskan oleh Abraham kepada saudara. Kalau saudara hidup di dalam warisan Abraham, saudara mati, langsung kasih favor perkenanan kepada Allah. Namamu ada dalam buku kehidupan. Oleh karena apa? Karena imanmu yang membuat engkau ada di sana. Yang kedua, ini yang pertama saudara. Yang kedua 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Pegang ini. Saudara jalani Kristen hari besok, hari lusa, dan minggu depan bulan. Saudara pegang ini saja, saudara safe, aman. Orang mau ngomong apa, saudara pegang 2 ini. Satu adalah jejak iman, warisan iman Abraham. Yang kedua, 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Apapun yang kamu kerjakan, Pak Pendeta aku sudah sering dengar ini, kerjakan. Ini mendapat perkenanan. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, bukan cuma makan minum, yang lain apa saja yang kamu kerjakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segala dosa-dosamu, imanmu menyelamatkan. Tindakan-tindakanmu membuahkan sesuatu yang harum di hadapan Allah. Ada seorang jemaah saya khotbah. Begitu saya khotbah di datang,
Pak, saya lihat Bapak juga foto di gereja-gereja besar. Maaf Pak, saya agak sedikit kurang ajar. Bapak terima PK, terima persembahan kasih enggak dari gereja besar. Saya bilang di beberapa gereja yang finansialnya begitu kuat, saya suka terima. Biarlah saya bilang, jangan Pak. Jemaat, tukang sapu juga bisa memberi masukan yang baik. Jangan Pak. Bapak lebih baik jangan terima. Sekalipun dari gereja. Saya bilang kenapa? Karena Bapak punya penghasilan di luar gereja. Kenapa Bapak harus cari uang di sana? Wah, saya jadi cerita sama istri saya. Bapak akan lebih diberkati. Bapak, keturunan Bapak. Bapak melayani di mana-mana, nggak usah terima PK. Saya sudah pernah terima PK, saya bilang sama istri saya, ada nasihat begitu. Bapak kan kerja di situ, berkat Bapak didapat dari sana, nggak usah ambil dari situ. Memuliakan Tuhan, menurut saya ini orang sedang berbicara. Lebih memuliakan Tuhan. Bapak nggak usah terima PK. Kalau saudara hidup dengan dua hal ini, dengan iman yang benar, ada feel-nya, ada rasa imannya, mengasihi musuh. Yang kedua, saudara mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Besok mati pun saudara nggak usah ragu. Angkat nama saya pasti selamat. Jadi jangan mengoversimplifikasi bahwa cukup percaya Yesus pasti selamat. Itu sekarang dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, ada dua aliran besar. Keselamatan harus dikerjakan, bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang. Ini mulai ditinggalkan. Karena ada bagian-bagian Alkitab yang justru dapat menghilangkan keselamatan kita. Karena kita punya kehendak bebas untuk mengerjakan yang kejam, untuk mengerjakan yang tidak berkenan kepada Allah, untuk beriman secara sembrono. Kita bisa lakukan. Masa tetap selamat sih? Ini sudah mulai ditinggalkan. Percaya sama saya. Hari ini kamu harus memberikan yang terbaik dari seluruh aspek keselamatan. Iman, pertobatan, dan hidupmu memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika itu semua ada pada kita? Filipi pasal 2 ayat 15 selesai. Filipi pasal 2 ayat 15. Kemudian kita selesai. Filipi pasal 2 ayat 15. Pak Hadi tolong. Filipi pasal 2 ayat 15, saudara perhatikan baik-baik. Tidak beraib, tiada. Saudara tidak bisa bercahaya kalau imanmu sembrono, kalau pertobatanmu asal bertobat, tidak bisa bercahaya di antara bintang-bintang. Saudara bahkan menjadi batu sandungan bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi kalau saudara mau bercahaya, mendapat favor of God, perkenanan, saudara kerjakan tidak, berimanlah secara benar, bertobatlah sungguh-sungguh, lakukanlah segala sesuatu dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Wah, hidup ini dahsyat. Orang boleh menyingkirkan kamu, orang boleh menganggap remeh, tapi Tuhan menganggap kamu setinggi-tinggi. Dan ini menyenangkan kita. Kita akan menunggu hari-hari di mana Tuhan panggil. Billy Graham hidup dengan cara seperti itu. Dia mengatakan, aku sudah tidak sabar
Aku sudah sangat tidak sabar menunggu hari kematian. Karena aku tahu, sudah sangat terasa di dalam hatiku ada favor of God. Ketika aku mati, jangan ada yang menangis. Karena ini sukacita yang besar. Favor itu bisa dirasakan. Kita boleh menipu diri kita dengan ucapan-ucapan. Tapi hati nurani kita nggak bisa nipu kita. Sesungguhnya kita sudah siap atau tidak siap untuk dipanggil Tuhan. Hati nurani kita yang bicara. Saudara boleh mengatakan kasih karunia cukup. Tapi saya bilang kasih karunia ada hal-hal yang harus dikerjakan supaya saudara tetap ada di sana. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pagi yang baik, pagi yang indah bagi hamba-Mu. Hamba boleh menyampaikan satu kebenaran yang begitu jelas, begitu gamblang. Hamba rindu Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di tempat ini maupun yang nampaknya tidak berkonsentrasi. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan kuat kepada masing-masing pribadi tempat di tempat ini. Untuk lebih menghargai dan menghormati the Savior, Juru Selamat. Melalui satu keputusan yang benar. Evaluasi tentang imanmu. Evaluasi tentang pertobatanmu. Evaluasi tentang tindakan-tindakanmu. Apakah tindakanmu memuliakan Tuhan? Bahkan mendukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Gembala, ibu dan keluarga. Berkati Pak Hadi, istri dan anak-anaknya. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir di tempat ini dan seluruh pengerja dan keluarga. Biarlah mereka senantiasa boleh menikmati sukacita, damai, sejahtera, ketenangan, kegembiraan dan kebahagiaan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Pak Sugiono sedang melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Ya. Kalau orang dengar dari sesuatu dari nabi, biasanya sudah banyak teguran. Ya, tapi memang di sini ada gembala juga yang merangkul saudara semua. Jadi, saudara, apa yang dikatakan tadi memang firman Tuhan Yesus, memang keras, ya. Dan kita nggak sanggup kayaknya untuk mengerjakan dengan kekuatan kita. Setuju dong? Nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Untuk itu, saudara, satu hal saya sampaikan, mintalah kerinduan kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu kepada Tuhan Yesus, semuanya jadi gampang. Iya kan? Kenapa? Ketika kita rindu kepada Tuhan Yesus, kita melakukan berdoa, pujian, penyembahan, maka Dia menuntun kita padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan pasti kita bisa lakukan. Amin ya. Nah, itu biar kita minta hikmat daripada Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan Yesus. Nanti ada waktunya nanti kita berdoa buat Pak Sugiono. Ya itu aja saudara, biar Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, telah memuji, memuliakan Tuhan, telah makan dan minum daripada firman Tuhan, saatnya kita memberi buat kemuliaan besar nama Tuhan di tempat ini, mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9.
memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita membawa persembahan kita yang terbaik. Ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Kesesatan
di dalam surga, kami juga rindu menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah doa syafaat kami sampai ke tahta Bapa di surga, dan kami percaya Bapa pasti mengabulkan bagi kami. Haleluya. Mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bapa mulialah namamu, Bapa mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Yesus Yesus mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu. Bapa di sorga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta hidup dalam buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberikan kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam perlindungan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan, ASN, institusi Polri dan TNI dan kementerian, maupun oleh perusahaan swasta, bahkan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik dagang sapi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian,
menghilangkan permusuhan, menghilangkan perpecahan di Indonesia, dan tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sugiono dan ibu dan keluarga yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini di tempat ini ya Bapa. Biarlah terus Tuhan mengurapinya dengan dahsyat dan luar biasa. Boleh menjadi berkat di tempat-tempat yang lain, bahkan di dalam seluruh kehidupannya. Biar Bapak Yohanes Sugiono sehat, ibu sehat, anak-anak sehat, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami memberkatinya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga buat mamanya ya Bapak, mama dari Bapak Ibu Sugiono, dari Bapak Sugiono, namanya Ibu Neti. Ya Bapak yang hari-hari ini sedang menantikan kesembuhan daripada Tuhan Yesus, biar dia diberikan nafsu makan yang cukup ya Bapa, supaya dia tetap bisa bertahan. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Anyin, orang tua daripada Ibu Simcong. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kegiatan ibadah di GBHT Kudus, baik Minggu, baik hari Selasa ada doa puasa, hari Rabu ada pemuda sehati, hari Kamis ada menara doa, hari Jumat ada doa keliling, ada kunjungan. Biar Tuhan memberkatinya semuanya, biar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus saja. Kami berdoa buat sidang sinode GBI ke-16 yang akan dilaksanakan 23 sampai 25 Agustus 2023 di SICC Sentul, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak kurang apa-apa. Berdoa buat lingkungan gereja ini ya Bapak, buat saudara kami yang ada di depan gereja, kiri kanan, depan belakang, 1 RT 1 RW. Kami berdoa buat kota Bekasi, buat Indonesia, biar semua dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama 2 kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Haleluya. Mari kita berdiri menghormati Tuhan Yesus, membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kapaknya Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Rata-rata waktu di waktu petang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menentang dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terdapat orang-orang fasik.
Sebab Tuhan Yesuslah ialah tempat perlindungan kami. Bapa di sorga ialah tempat pertuduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami di jalan-jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami tangkai. Aku mengentak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Serta mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan misalkan. Tuhan Yesus meluputkan kami, memuliakan kami dengan panjang umur. Tuhan Yesus kenyangan kami, dan Tuhan Yesus memberikan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorgalah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman, percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah pada pagi ini berkenan di hadapan Bapa di sorga. Haleluya. Bapa terima kasih.